Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga tematik ya. Mister akan melanjutkan pembelajaran subtema kedua yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap semuanya buku paketnya? Yuk kita siapkan dulu buku paketnya. Baiklah, pembelajaran 5 pada tematik subtema 2 Mister akan menjelaskan yang pertama tentang ayo berdiskusi. Otot membantu kita dalam beraktivitas ya. Misalnya aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai kita berangkat ke sekolah ya, kalau keadaan normal. Misalnya kita memperagakan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari di depan kelas, main ya, atau mungkin suruh gurunya kita suruh maju ke depan untuk mengerjakan pelajaran ya, itu sama namanya aktivitas. Jadi ototlah yang membantu kita dalam beraktivitas. Kemudian apakah kamu tahu aktivitas tubuh yang dapat berjalan sendiri tanpa harus kamu kendalikan? Nah ini ya, nanti aja nih berdiskusinya ya. Lanjut. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama menjelaskan manfaat otot dan sendi. Kemudian yang kedua membuat karangan tentang otot manusia berdasarkan ide pokok. Dan yang ketiga membuat sampul buku berdasarkan desain yang kita sukai. Nah, sikap yang akan kita kembangkan yang pertama yaitu percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Menjelaskan manfaat otot dan sendi. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Jadi tanpa ada otot dan sendi kita tidak bisa bergerak ya, tulang-tulang kita. Nah ini gambarnya. Otot adalah sebuah jaringan tubuh manusia dan hewan yang memiliki kemampuan berkontraksi, memendek, dan berrelaksasi atau memanjang. Otot dapat mengangkat tulang saat berkontraksi. Nah ini lihat, perhatikan di sana ada gambar tangan yang sedang mengangkat barbel ya. Nah yang merah itu otot dan yang putih kuning itu tulang ya. Jadi otot dan tulang ini saling bekerja sama untuk melakukan gerak. Menjelaskan manfaat otot dan sendi. Nah jadi ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengenal cara otot bekerja. Alat dan bahan: sumpit, bambu, karet gelang, plastisin. Langkahnya hubungkan dua sumpit bambu dengan plastisin. Plastisin berperan sebagai sendi penghubung antar tulang, sedangkan sumpit berperan sebagai rangka. Hubungkan kedua sumpit dengan karet gelang. Karet gelang berperan sebagai otot. Nah, jadi plastisin ini sebagai sendi ya, dan karet sebagai sendi, dan tulangnya adalah korek api ya, sumpit bambu. Kemudian coba gerakan kedua sumpit tersebut. Apakah terjadi perubahan pada bentuk plastisin dan karet gelang? Nah tentunya ya terjadi perubahan. Ini yang dinamakan dengan gerak atau cara kerja otot. Kita lanjut. Tempat pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi. Nah ini gambarnya tulang. Di sini ada sendi putar. Pertemuan antara tulang leher dan tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Kemudian di tangan kita ada sendi engsel ya. Pertemuan antara lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan satu arah saja ya. Tangan kita ya hanya bisa digerakkan satu arah saja. Kemudian ke bawah di sini ada sendi peluru. Pertemuan tulang berbentuk bola dengan berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Ada di situ ya. Terus ada sendi pelana. Terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke semua arah ya. Tangan kita bagian dekat jari-jari ya, kita bisa menggerakkannya kedua arah. Ayo membaca. Membuat karangan tentang otot manusia berdasarkan ide pokok. Nah, kita buka buku paket kita, pembelajaran 5.
Bacalah teks kehebatan otot manusia. Lalu jawablah soal-soal berikut. Carilah ide pokok dan kalimat penjelas dari tiap paragraf dalam bacaan tersebut. Buatlah karangan dengan beberapa ide pokok berikut. Paragraf pertama, membuat otot pada manusia. Paragraf kedua, lokasi otot polos dan tulangnya. Paragraf ketiga, lokasi otot rangka dan tugasnya. Paragraf keempat, lokasi otot jantung dan tugasnya. Membuat sampul buku berdasarkan desain yang disukai. Ada berbagai jenis desain kreatif yang dihasilkan oleh para perancang desain seperti berikut. Desain sampul buku dengan dominasi warna tertentu seperti hitam, merah, dan putih. Nah ini contoh desain ya, desain-desain kreatif. Nah desain sampul dengan perwarnaan yang mencolok. Nah ini buku tik, buku pelajaran-pelajaran ya. Warnanya bebas, terserah kita. Nah ini ya perbedaannya ya. Kalau warna mencolok itu warnanya bebas ya dan sangat kelihatan bentuknya. Tapi kalau yang desain biasa itu hanya tulisan-tulisan dan warnanya lebih sedikit perbedaannya. Nah sekarang di rumah ya ambil kertas A4, kertas biasa polos ya. Buatlah gambar sampul berjudul kehebatan otot manusia. Tentukan desain yang kamu sukai dan buatlah dengan rapi dan menarik. Nah, sekarang tugasnya prakteknya ya. Untuk tematik, kalian membuat sampul dengan judul kehebatan otot manusia. Silahkan bebas ya kalian mewarnainya semenarik mungkin. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti dikirim ke aplikasi e-learning. Ayo merangkum sekarang. Menjelaskan manfaat otot dan sendi, membuat karangan tentang otot manusia berdasarkan ide pokok, membuat sampul buku berdasarkan desain yang disukai. Manfaat otot yaitu sebagai alat gerak aktif. Manfaat sendi yaitu tempat pertemuan tulang. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat desain sampul. Yang pertama, menentukan tema. Cermat memilih warna dan bacaan ya. Jadi harus cermat. Dan yang ketiga, mengetahui target pembaca. Ya itulah pembelajaran 5 dari Mister ya. Tugasnya jangan lupa dikirim ke aplikasi e-learning. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 ya. Ayo mengamati. Semua aktivitas yang kita lakukan termasuk olahraga menggunakan kekuatan otot. Sebutkan otot yang paling dominan dipakai saat melakukan olahraga berikut. Nah, di sini ada gambar orang sedang lari, sedang bersepeda, dan ada yang berenang. Nah, mana yang dominan dipakai otot kita? Lari, sepeda, atau berenang? Hari ini kita akan belajar membuat model sederhana organ gerak manusia. Yang kedua, membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Dan yang ketiga, membuat gambar ilustrasi berdasarkan karangan yang dibuat. Sikap yang akan kita kembangkan: percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Ayo berkarya. Membuat model sederhana organ gerak manusia. Jika dilihat berdasarkan ciri-ciri otot yang diamati, otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Nah, sekarang kita cari informasi mengenai ciri-ciri ketiga otot tersebut, lalu tuliskan dalam buku kalian ya, di tabel berikut. Silakan nanti dicari. Ada jenis ototnya, ciri-cirinya, dan contoh. Langsung di buku paket dikerjakan. Ya. Kirim nanti langsung ke aplikasi e-learning. Membuat model sederhana organ gerak manusia. Untuk menambah pemahamanmu mengenai rangka manusia, buatlah model rangka sederhana berikut. Siapkan gambar model rangka, lem, karton manila, dan gunting. Langkah kegiatannya, yang pertama, bergabunglah dengan 3 teman sekelasmu. Nah, ini kegiatan ini nanti ya kalau kita udah belajar normal, karena kita sekarang belum bisa bertemu bertatap muka. Kita lanjut. Membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Nah, sekarang kalian suruh membaca teks melatih kekuatan otot dengan taekwondo dalam buku paketmu ya. Kemudian temukan ide pokok dan kalimat penjelas dari
dalam bacaan di atas. Nah, ini tugas yang ketiga berarti pembelajaran ke-6 ya. Silakan kalian cari masing-masing paragraf. Paragraf pertama apa ide pokoknya dan kalimat penjelasnya apa. Ditulis di buku langsung dalam tabelnya ya, dan dikumpulkan ke aplikasi e-learning. Membuat gambar ilustrasi berdasarkan karangan yang dibuat. Nah, ini cara kita menggambar ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Jika kamu menggambar ilustrasi manusia, hal yang harus diperhatikan adalah proporsi atau ukuran atau perbandingan ukuran satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, ini ada dilihat dari depan, dari belakang, dan dari samping gambarnya ya. Gambar manusia. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, ini ya gambar-gambarnya. Nah, ini ayo merangkum apa yang sudah kamu pahami. Yang pertama, membuat model sederhana dengan organ gerak manusia, membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok, membuat gambar ilustrasi berdasarkan karangan yang dibuat. Kesimpulan dari kegiatan membuat model organ gerak manusia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar ilustrasi. Silakan diisi ya, nanti langsung di buku paketnya. Demikianlah pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Isinya pada pembelajaran 5 menjelaskan manfaat otot dan sendi. Membuat karangan tentang otot manusia berdasarkan ide pokok yang diberikan. Dan juga membuat sampul buku berdasarkan desain yang disukai. Kemudian pembelajaran 6 membuat model sederhana organ gerak manusia. Membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok dan membuat gambar ilustrasi berdasarkan karangan yang dibuat. Itulah tematik subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Mudah-mudahan dapat dipahami semuanya. Mr. Aib mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ayah bunda juga yang terus mendampingi anak-anaknya dalam pandemi ini. Mudah-mudahan semua cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.